Cahaya Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sungguh sangat indah sekali kita berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Meskipun bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman, tentu kita faham apa yang harus kita lakukan. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan satu tema Baiti Jannati. Maknanya adalah rumahku, surgaku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang sudah berkeluarga merasa senang. Ini bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah bisa berkeluarga dan diberikan amanah yang berupa putra putri dan diberikan rezeki yang mempunyai rumah. Rumah yang ada yang kita bangun dengan susah payah itu, yang di dalamnya sudah ada anak-anak kita. Tentu kita ingin rumah kita ini penuh dengan barokah. Tentu kita ingin rumah kita penuh dengan cahaya-cahaya nur ilahi, di mana ketentraman, kebahagiaan ada dalam rumah kita. Saudaraku, paling tidak akan saya berikan 4 tips hal bagaimana kita berada di rumah kita, bagaimana kita memanage, mengelola rumah tangga kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah kata Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Kata Rasulullah SAW, hiasilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Subhanallah, ketika kita berada di bulan Ramadan, kemudian rumah kita buat membaca Al-Quran. Ibu membaca Al-Quran, bapak membaca Al-Quran, bahkan anak-anak pun juga semuanya membaca Al-Quran dengan tartil. Sungguh rumah kita akan tenang, nyaman, berbeda dengan rumah yang tidak sama sekali dibacakan Al-Quran. Beda. Dan tentu Bapak Ibu semuanya sudah terbiasa melakukan itu. Dan kita teruskan istiqomahkan, apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Insya Allah keluarga kita menjadi tenang, nyaman, dan bahagia karena setiap hari kita membaca dan kita mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tipsnya adalah menjaga dan melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini siapa toh yang tak punya namanya handphone, smartphone? Hampir semua orang punya. Bahkan anak-anak pun juga punya secara pribadi. Tentunya jangan sampai yang namanya apa yang kita punya harta itu kemudian kita lupa dengan kewajibannya. Bapak lupa kewajibannya terhadap ibu, ibu lupa kewajibannya terhadap bapak, anak lupa kewajibannya semuanya karena disibukkan dengan satu hal ini. Maka kewajiban ini harus kita lakukan, hak-hak kita berikan. Sekali lagi, jangan sampai yang namanya handphone, smartphone ini mengganggu dari kewajiban kita. Bangun tidur yang dilihat apa? Bangun tidur yang dilihat adalah HP kita. Kita buka HP. Mau tidur, buka HP dulu. Setelah mandi, buka HP. Mau sekolah, buka HP. Dan sebagainya. Lagi-lagi yang dibuka HP bukan Al-Quran Karim. Yang ketiga adalah saling menasihati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah rumah tangga,
dalam sebuah keluarga mesti ada saja problem-problem, apakah itu problem besar atau sedang atau kecil. Hampir semua orang punya masalah. Hampir setiap anak-anak juga punya masalah. Masalahnya berbeda-beda satu sama yang lainnya. Ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah tentang pendidikan, ada masalah tentang kemasyarakatan atau yang lainnya. Tentu spirit yang kita ajukan, spirit yang kita hadirkan adalah spirit menasihati. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Insya Allah tentu dibutuhkan hati yang lapang, hati yang sabar. Tidak boleh kita egois dalam rumah tangga. Coba bayangkan kalau semua egois. Umpamanya si ayah egois, ibu egois, anak egois, semua egois, maka bisa jadi berantakan. Naudzubillah min dzalik. Yang kita inginkan kedamaian, kenyamanan dalam sebuah rumah tangga. Tentu mari kita saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah tips dalam yang terakhir ini adalah satu sama lain dalam anggota keluarga kita sebaiknya berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Mungkin bisa Bapak contohkan atau Ibu contohkan, atau saudara contohkan. Saat ini misalnya kita diminta untuk memperbanyak amal sedekah. Coba siapa yang bisa berlomba dalam kebaikan? Misalnya bersedekah. Kita siapkan itu kenceleng, kita siapkan tabungan-tabungan itu. Ayo, siapa yang mau bersedekah? Siapkan tabungannya, masukkan sebagian dari harta kita. Apa 5.000, 10.000, bismillah. Kita masukkan 10.000 bismillah, 5.000 bismillah. Terus kita sisihkan. Siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian hasilnya kita serahkan ke masjid, hasilnya kita serahkan untuk membantu kepada orang yang sedang membutuhkan. Seperti saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan uluran dari orang-orang aghnia, orang-orang yang mempunyai harta, atau siapapun yang hatinya longgar. Dalam musabaqah tadi itu, dalam berlomba-lomba kebaikan dalam rumah tangga, insya Allah akan menjadi kebahagiaan tersendiri dalam rumah tangga kita. Intinya adalah mari kita mencoba menghadirkan baiti jannat, rumahku surgaku, dengan tips 4 hal tadi. Insya Allah bisa membantu diri kita, bisa membantu memanage keluarga kita masing-masing. Jadi tujuan akhir dari keluarga adalah hidupnya supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah maknanya adalah ketenangan, mawaddah penuh dengan kecintaan, dan rahmah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita, temanya baiti jannati. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkan, paling tidak dalam keluarga kita masing-masing, dan kita bisa amar ma'ruf kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh